Oke, selamat datang di Mister Podcast. Mister Omdo. Omong-omong dong. Oke, selamat datang Mas Faiz. Selamat Natal. Oke, hari ini kita mau membahas apa? Hari ini topik kita adalah gitar mahal versus gitar murah, Mas. Oke, silakan di solo dulu. Oke, sebentar tak nyumet rokok ya. Oke, untuk pembahasan gitar mahal dan gitar murah ini spesifik atau secara umum, Mas? Nah, ini dulu, Mas. Oke, silakan di-guide, Mas. Jadi kita ya. Oke. Aku punya gitar ini di harga 700 dulu beli di harga 650. Dan Mas Ondeng ini punya gitar Takam ini ya, Mas. Oke, Akustik ya? Akustik elektrik. Akustik. Ya. Akustik elektrik ya? Akustik elektrik. Harganya berapa itu dulu? Oke, untuk di harga beli yang jadi Takamin itu ada yang versi Jepang asli, ada yang assembling Cina. Jadi buatanku ya yang assembling by di Cina. Oh, yang made in Cina itu Nah, ya? jadi harganya agak terjangkau di kisaran harga 4 jutaan. Gokil. Benar-benar saya keluar ganggu kamera ini. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang gitar, Mas Ondeng ini adalah penemu Fender. Jadi dia lagi di jalan terus nemu Fender gitu ya, Mas? Itu Mas, vendor Mas. Fender ya? Ya. Ya. Gitu ya, tangan ini beli segitu lah. Iki loh, Mas. Ini tadi ada nyobain gitarku ini ya, Mas? Oke, udah. Udah nyobain ya, Mas? Udah. Gimana bedanya apa? Secara beda. Oke, kita mau bahas dari mananya dulu ini. Ini dulu wes. Dari sing kerasa banget. Ini nih suara nih. Suara. Oke. Sebelum lanjut menjawab pertanyaan, aku punya klasifikasi, yaitu harga itu relatif. Jadi di produk gitar yang akustik Yamaha itu ada yang harga di bawah 1,5 juta. Jadi kita anggap aja grupnya tetap nah bedanya adalah pabrik sama handmade. Oh iya ini handmade ya, Mas. Nah. Jelas ini handmade. Mereknya tak kasih sendiri. Nah, jadi mungkin aku akan menjelaskannya di situ. Perbedaan handmade sama pabrikan dulu ya. Secara kualitas suara, kalau handmade-nya detail teliti, Gitu. itu bisa dibilang bagus juga. Kalau pabrik itu jelas karena dia pakemnya alat sudah. Lah caranya tahu gimana emang? Kalau cara tahu dari suara itu kita lihatnya di body. Kita belum masuk ke neck-nya, belum masuk ke fretboard-nya dan sebagainya. Body Kita berarti lihat ini di soundhole body. Ini nih ya berarti ya. Ya, lihat di soundhole body ini. Di situ di dalamnya ada rangka tulangan. Kalau pabrikan itu pasti dia rapi. Ini rapi enggak ya? Oh ini rapi juga, Mas, tapi. Nah, terus kalau seumpama pengrajinnya handmade itu bagus juga rapi, kita ke arah coba aja di suara. Kalau bisa merasakannya, biasanya aku merasakan itu setelah kita petik Ya. di resonansi selanjutnya itu akan kerasa Oh. sustainable-nya suara. Oh, sustain. Sustainnya. Oh. Ya, Mas. Berarti nganu ya, jreng itu lama gitu ya. Lamanya itu kerasa ya. Ya, dia bisa stabil, konstan suaranya. Enggak frekuensinya kalau di detak jantung nah, kalau yang di gitar pabrikan biasanya karena dia pakai alat sudah tergolong ukurannya pasti,
Itu jadi dia bisa dibilang resonansinya itu stabil. Kalau yang handmade dia belum tentu bisa stabil. Nah, kembali ke pertanyaan sih tadi. Oke. Yang dirasain bedanya apa? Oke, sebelum menjawab secara beda secara keseluruhan, kita lanjut ke namanya neck. Neck itu kan mempengaruhi kenyamanan bermain atau disebutnya playability. Playabilitas. Playability jadi itu kenyamanan bermain teman-teman juga saat bermain gitar, kita juga saat bermain gitar. Kita semuanya main kunci terus nge-slide dan sebagainya di necknya ini pakai di fretboard juga itu akan kerasa. Oke. Playability-nya lebih nyaman. Itu definisinya berarti dari itu ya? Ya. Definisinya dari yang body, neck, Ya. fret ya. Kalau untuk headstock kan ya semua itu nggak ada urusan untuk Gak terlalu pengaruh lah ya itu ya. Lebih ke desainnya aja ya. Lebih ke desain sama dryernya biasanya. Oh, dryer ya. Dryernya ini kan ya itu selera. Biasanya kalau pabrikan tiap brand atau tiap merek punya ciri khas sendiri-sendiri. Secara ya mas, secara bedanya apa tadi? Yang dirasakan ya pas Oke, kalau untuk keseluruhan kalau suara ya kan beda soalnya gitar Mas Onding pakai senar apa? aku pakainya senar Ernie Ball. Ernie Ball. Nah ini pakai Fuji mas. Ya. Fuji pun Fuji KB. Ya. Jadi mesti beda ya. Tapi nek sing dirasakan. Aku dulu pernah bikin handmade juga. Request apa? Jadi kayak memesan handmade. Oh mesen ke pengrajin gitu ya? Pengrajin di Solo kalau yang tahu di Mbaki tepatnya. Bagi. Nah itu sentral pengrajin gitar-gitar lokal. Bagus itu mas. Gimana ya? Kalau pengrajin itu tinggal kantong kita lah. Kita punya 500 ya akan dibuatkan 500. 500. Sejuta bisa Penyesuaian dibuatkan. aja. Penyesuaian budget lah. Itu, kita akan ditanya. Itu perorangan apa perusahaan gitu mas? Orang. Dia itu sentra. Sentra. Ya jadi tiap rumah itu dia kayak pengrajin sendiri-sendiri. Jadi kamu belok rumah A, dia bisa membuatkan, belok rumah B, dia bisa juga. Jadi bisa dibilang untuk memesan gitar di daerah Mbaki Solo itu opsinya banyak. Jadi kamu tiap ketemu orang, Pak saya mau membuat gitar, ketemu siapa ya, langsung bisa diarahkan kepada siapa aja, gampang. Nah lanjut tentang pertanyaan ini. Pertanyaan tadi, enakan mana? Mungkin tetap kembali lagi ke kalau kita melakukan sesuatu ataupun memegang sesuatu kalau itu udah ukurannya proper dan pas, pasti akan lebih enak. Ya enggak? Nah, jadi saranku adalah kalian mau membeli gitar, usahakan gitar yang merek ya? Ya, yang pabrik ya. Pabrik paling enggak itu intinya definisi utamanya yang penting itu secara kualitas dapat lah ya harusnya ya. Karena di situ mempengaruhi playability, mempengaruhi suara juga. Toh sekarang juga merek-merek lokal itu banyak, Segovia. Oh yo, ada Mandalika juga. Cowboy terus. Ya dan lain-lain lah. Itu lokal-lokal juga udah harganya kurang lebih di 1 juta kecil lah. Mandalika 500.000 ada mas. Nah, Segovia itu mungkin ke mid range juga ada yang 1,5, 2,5 ada. Tergantung budget kalian lah. Kalian mencari yang budget berapa, lokal juga ada. Yamaha juga kan ada juga yang Yamaha F. Oh ya. F310. Yang akustik only ya itu. Akustik only. Selisihnya 200.000 akustik only sama yang akustik elektrik. Yamaha F ya. Jadi sama di
toko itu harganya 1.2 akustik only, kalau akustik elektriknya dia kisaran 1.4 1.5 lah. Nah, ngomong gitar murah ya. Ya. Intinya tadi yang ini secara playability ya, secara tidak langsung artinya rada kurang ya berarti ya sebenarnya ya. Tanpa mengurangi rasa tidak mengecilkan kalian semua. Jadi alangkah baiknya kalau kalian berlatih itu dengan alat yang proper, setidaknya itu kan. Kalau kalian berlatih di alat yang proper. Nah, saya bentar. Ini kategori ini proper gak? Secara playability di necknya kurang ya. Kalau secara jarak senar ke fretboard sudah cukup itu. Sudah cukup empuk soalnya. Jadi berarti tak lurusin soalnya. Udah tak lurusin ini. Kalau terus memilih senar juga itu juga agak hati-hati ya kawan-kawan. Jadi senar itu juga kalau kalian memilih senar terus setelah kalian beli kalian pasang tidak kalian rawat, itu gampang karatan kan. Kalau harga di bawah 100.000 senar yang senar steel itu di bawah 100.000 kan gampang karatan kan, terutama rumah kalian kalau lembab ya. Itu harus sering dibersihin, paling nggak dilap lah ya main ya. Setelah main dilap. Nah, seperti itu. Keringat gak ada yang tahu gitu ya. Ya biasanya daki. Belakang berarti senar itu hitam-hitam ceret gitu. Itu berarti bukan karet itu Mas, emang daki ya hitam-hitam itu warna merah-merah daki berarti. Nah, ngomong-ngomong gitar ya Mas. Gitar pertama apa Mas? Nah, kan ini udah jelas. Ini dari pertama sampai sekarang ini terus tak pakai buat main. Aku gitar pertama dulu handmade karena aku handmade. Yes, pernah di Solo, jadi dekat Solo Baki. DIY gitarnya. DIY. DIY. Enggak. Baki. Baki. Baki juga. Berarti DIY juga kan rumahan itu. Iya, handmade juga DIY. Katanya di Solo, Mas. Iya. Katanya Solo. Iya, Solo. DIY. Ya enggak lah. Gitarnya DIY. Iya. Katanya di Solo, Mas. Ini mau sampai kapan, Mas? Oke, lanjut. Nah, terus bariku ini Mas. Tadi kita pertama berarti beli di sana di Solo itu ya, yang handmade itu ya? Ya, betul. Itu nominal berapa dulu? Dulu kalau nggak salah di harga kurang lebih nggak sampai sejuta lah. Nggak sampai sejuta ya? Akustik only. Akustik only nggak sampai sejuta. Udah dapat senar dari sana? Ya biasanya senarnya nggak ada. Nggak ada. Ya kalau ya ada lah, di mana-mana pasti kalau penjual gitar dikasih senar. Oke, nah kalau kita pertama itu ya, berarti ada perbandingan juga. Tekan itu berarti DIY yang proper kan? Oke ya. DIY yang proper kan itu. Ya. Bandingin sama Takamine yang sekarang? Ya tetap jauh. Jauh tetap ya? Iya tetap jauh. Secara rasa tetap jauh ya? Jauh. Seumpama kita DIY di situ di Solo, apakah Pak dengan harga yang sama bisa dapat kualitas yang lebih bagus atau ngembari? Mungkin kalau secara bahan akan lebih bagus. Bisa lebih bagus ya? Ya. Tapi secara presisi mungkin akan susah. Bedanya di situ ya berarti ya. Kepresisian itu ya. Jadi kayak pembuatan gitar itu kan ada airnya tinggal berapa. Di dalam kayu kan ada airnya juga kan. Persentase tingkat kelembapan kayunya. Kekeringannya ya. Kekeringan kayunya. Itu kalau di pabrik kan dia sudah punya untuk ngoven dan sebagainya itu. Punya standar sendiri. Jadi kayunya benar-benar keringnya meskipun ada tetap tinggalan air tapi tipis banget. Nah itu yang membedakan biasanya. Oke. Apalagi? Menit keberapa ini? Penasaran nggak tentang? Kalau penasaran ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys ya.